Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengajian Ruqyah Hati, semoga kalian senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat. Di sini kita kembali melatih pikiran dan hati kita supaya tetap sehat, supaya kuat dan tangguh menghadapi segala macam kejadian yang menimpa diri kita di dalam kehidupan ini. Di video ini kita masuk pada sesi latihan pikiran dan hati, di mana kita berpikir atau menanamkan kesadaran di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di balik, di belakang segala sesuatu. Cuma perlu diingatkan di awal ini bahwa Allah itu kita tidak melihatnya sebagai sebuah sosok, atau Allah itu kita tidak melihatnya dalam suatu bentuk tertentu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dipersepsi oleh indera kita, bahkan tidak bisa dipersepsi oleh pikiran, tetapi bisa kita eh, rasakan keberadaannya. Nah, jadi kalau dikatakan melihat Allah itu dalam pengertian, dalam konteks bahwa ada keyakinan, ada pikiran yang di dalam diri kita yang menyebutkan bahwa Allah itu ada di balik segala sesuatu. Nah, frasa atau kata segala sesuatu ini kita bawa ke dalam praktek. Bagaimana prakteknya melihat Allah dalam keseharian kita? Nah, ini tantangannya. Nah, tentu praktek melihat Allah itu dasarnya ada dalam sebuah hadis yang sangat populer, karena kalau kita belajar Islam terutama di pondok-pondok pesantren, hadis itu biasanya kita dapat di awal-awal pembelajaran biasanya. Nah, di situ ada teks yang menyebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa itu ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jadi ihsan itu dalam konteks definisi hadis ini adalah kita beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah kita melihatnya. Nah, ini praktek melihat Allahnya yang dijelaskan dalam video ini. Ayo kita simak baik-baik ya. Nah, kita melatih pikiran dan hati kita supaya senantiasa sadar Allah. Diulangi ya, kita melatih pikiran dan hati kita, jiwa kita, supaya senantiasa kita sadar Allah. Sadar bahwa Allah itu ada. Ada di mana? Nah, pertama, Allah itu ada di balik atau di belakang motif, niat, ya, motivasi kita, dorongan kita berbuat. Jadi di situ ada Allah. Ya, seharusnya secara teori. Ya. Tetapi pada prakteknya Allah itu ada di balik niat kita. Allah itu ada di belakang motivasi dorongan kita melakukan sesuatu atau mendapatkan, mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan. Nah, Allah juga ada di balik setiap usaha kita. Allah ada di balik setiap perjuangan kita. Allah ada di balik setiap pekerjaan usaha kita. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, di baliknya itu, di belakangnya itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep tawakal, praktek dari konsep tawakal. Jadi kalau tadi motivasi, dorongan, niat itu adalah praktek konsep ikhlas, nah maka di praktek konsep tawakal, kalau kita berusaha, kalau kita bekerja, kalau kita beraktivitas, kita sadar bahwa usaha kita ini ada Allah di baliknya, ada Allah di belakangnya. Nah, itu yang billahi ya, billahi. Dengan Allah atau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Allah juga ada di setiap kejadian baik yang menimpa diri kita maupun yang terjadi di orang-orang sekitar kita, maupun yang terjadi di kehidupan dunia ini, bahkan apa saja yang terjadi di alam semesta, itu Allah ada di baliknya. Ada suatu ungkapan, Masya Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki atau inginkan, kana, itu terjadi, pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki, itu tidak akan terjadi. Nah, itu prinsip yang kita pelihara, yang kita hayati, yang kita hidupkan di dalam diri kita. Sehingga
kalau ada kejadian, apapun kejadian itu, baik yang menimpa diri kita maupun menimpa di luar dari diri kita melihat Allah di balik kejadian itu. Kita melihat ada Allah di balik peristiwa itu. Nah, kalau peristiwa itu kebetulan modelnya atau bentuknya atau sifatnya musibah, maka kita lihat ada Allah di balik musibah itu. Nah, inilah konsep sabar. Jadi kalau tadi ada Allah di balik segala sesuatu yang terjadi, itu adalah konsep ridha. Nah, maka ketika kejadian itu kita anggap sebagai musibah, maka musibah itu di baliknya ada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita langsung koneksi, kita langsung tersambung, kita langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak melihat semata-mata musibah itu, tapi kita melihat di balik musibah itu, di belakangnya ada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kejadian yang menimpa diri kita itu adalah kejadian yang kita inginkan, yang mengenakkan, ya katakanlah kita dapat kesuksesan, dapat rezeki, ya, maka kejadian yang menyenangkan itu, peristiwa yang mendatangkan kenikmatan itu, kita tidak melihat kenikmatannya saja, tapi kita melihat bahwa di balik kenikmatan itu ada Allah. Inilah praktik dari konsep syukur. Nah, sehingga 5 menu latihan untuk menyehatkan pikiran kita, untuk menyehatkan hati kita, untuk menguatkan jiwa kita, itu bisa kita lakukan setiap saat. Karena setiap saat kita beraktivitas, setiap saat kita mengalami suatu kejadian. Nah, kalau kejadian itu yang kita alami kebetulan tidak mengenakkan, ya kita sabar. Kenapa sabar? Karena kita lihat Allah di balik kejadian itu. Kalau kejadian itu merupakan suatu kenikmatan, mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, maka kita lihat Allah di balik kebahagiaan, kesenangan atau nikmat itu. Nah, inilah maksud dari bahwa kita sadar Allah. Sadar Allah. Kita menyadari bahwa Allah itu ada di balik segala sesuatu. Ini yang disebut sebagai praktek melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diulangi lagi bahwa kita melihat Allah itu yang kita lihat bukan sosoknya, bukan bentuknya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un dalam sebuah pemahaman Al-Qur'an. Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan segala sesuatu. Allah itu bukan sesuatu. Nah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman, sahabat-sahabat pengajian Ruqyah Hati, bisa menghibur dan bisa dijadikan bahan untuk belajar lebih lanjut atau belajar lebih banyak. Tinggalkan komentar, ya, tulis sesuatu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.